Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1107 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1107. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama all-player sekalian. One Piece Chapter 1107 mendapatkan judul Aku Telah Menunggumu, di mana judul kali ini merujuk pada Bonnie yang telah menunggu kedatangan Nika dan juga Karibo yang ternyata telah menunggu untuk bisa bertemu dengan Kurohige. One Piece Chapter 1107 diawali dengan memperlihatkan sorak-sorai yang terjadi di atas kapal dari bajak laut Giant Warrior. Dory dan Brogy memerintahkan kru mereka yaitu Oimo dan Kashi untuk mengajak kru yang lain agar mengayunkan senjata mereka di setiap sisi kapal. Tenggelamkan seluruh kapal angkatan laut yang kalian lihat. Dory dan Brogy juga meminta mereka agar berhati-hati dengan tembakan meriam dari para marinir tersebut. Siap, Kapten, ucap Kashi. Woi, belegu, mari kita serang, teriak Oimo yang meminta kru yang lain untuk segera menjalankan perintah dari kapten mereka. Diperlihatkan Oimo dan Kashi beserta raksasa yang lain mulai menyerang kapal-kapal milik angkatan laut. Para marinir pun berteriak dan menginformasikan berita membagongkan ini ke seluruh armada angkatan laut. Bajak laut Giant Warriors yang terkenal ada di sini. Sebenarnya kemanakah perginya mereka selama ini? Kami telah mengkonfirmasi adanya kedua kapten mereka, baik itu Brogy, sang raksasa merah, dan Dory, sang raksasa biru. Selain itu, kru lama mereka yang tak terhitung jumlahnya juga terlihat di atas kapal. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Bajak laut raksasa telah mendarat. Tembak mereka hingga hancur berkeping-keping. Diperlihatkan kru dari bajak laut Giant Warrior telah mendarat di pesisir Pulau Egghead, dan mereka langsung menghancurkan beberapa kapal angkatan laut yang ada di sana. Scene kemudian memperlihatkan area Levis, Usopp, Nami, dan Chopper melihat ke arah pesisir timur laut pantai dari Pulau Egghead. Usopp yang menggunakan teropong terkejut ketika melihat idolanya yaitu Dory dan Brogy ada di Pulau Egghead. Usopp mulai menitikkan air mata. Dia bertanya apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan di Pulau Egghead. Nami dan Chopper senang setelah mereka juga melihat Oimo dan Kashi datang ke Pulau Egghead. Nami yakin jika Oimo dan Kashi telah berlayar ke Pulau Little Garden untuk menjemput kapten mereka, yaitu Dory dan Brogy. Air mata Usopp mulai mengalir deras. Dia memiliki pikiran yang sama dengan Nami, serta Usopp sempat khawatir jika dia tak akan bertemu dengan para raksasa idolanya itu ketika mereka pergi ke Elbaf. Salah satu panel kemudian menjelaskan mengenai bajak laut Giant Warrior sebagai pengingat untuk para all-player yang tukang skip. Di masa lalu, dunia diteror oleh kelompok hebat yang dipimpin oleh Kapten Dory dan Brogy. Namun bajak laut mereka dinyatakan bubar setelah terjadinya perselisihan di antara kedua kapten mereka. Luffy dan krunya membantu mereka di Pulau Little Garden ketika perselisihan yang sudah terjadi selama 100 tahun di antara mereka akhirnya terselesaikan. Kemudian di perjalanan selanjutnya, Luffy dan yang lain bertemu dan berteman dengan Oimo serta Kashi, bos joli raksasa yang akhirnya memutuskan untuk berlayar demi menemui kapten mereka. Edison melihat betapa barbarnya mereka ketika menghancurkan para angkatan laut tersebut. Dia pun tak percaya karena kru topi jerami ternyata saling kenal dengan para raksasa tersebut. Edison yakin jika para raksasa tersebut datang ke Pulau Egghead setelah mereka membaca berita yang tersebar di koran lampu merah milik Morgan. Kru topi jerami bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Edison menjelaskan jika angkatan laut telah memandoi banyak sekali kroco untuk operasi kali ini, sehingga sangat wajar jika berita ini muncul di koran. Namun Edison yakin jika headline dari berita ini pasti menyatakan jika para angkatan lautlah yang berada di sisi yang paling benar. Kru topi jerami semakin terkejut ketika menyadari insiden yang terjadi di Pulau Egghead sudah menjadi berita besar di dunia. Usopp juga menyadari jika kedatangan para raksasa tersebut bukanlah untuk menyatakan perang terhadap angkatan laut, melainkan mereka datang untuk menolong bajak laut topi jerami melarikan diri, sehingga mereka harus cepat menyelesaikan persiapan kabur mereka. Denen musik tiba-tiba berbunyi. Ternyata itu Brook yang menghubungi Nami. Diperlihatkan Brook yang masih berteriak di atas kapal Thousand Sunny yang terus tergelincir di atas awan yang dibekukan oleh Brook. Nami bertanya di mana posisi Brook sekarang. Brook menjawab jika dia sudah sangat dekat dengan lokasi Nami. Tapi mereka tak akan bisa berhenti, bahkan hanya untuk sekedar meminum teh pun tak bisa. Di sisi lain,
Lilith berteriak jika mereka harus berhenti. Jika mereka terbang melewati ujung lab phase, maka mereka akan terpanggang ketika melewati penghalang dari area lab phase. Kemudian Lilith yang mencoba berbicara dengan Nami. Lilith mengatakan jika tengkorak yang ada di sebelahnya memang tak punya otak. Lilith tak mau berbasa-basi, jadi dia ingin Nami mendengarkan penjelasannya dengan baik. Di sisi lain area lab phase, Jinbe diperlihatkan sedang terbang menggunakan sepatu hovernya ke area pertarungan antara Zoro dan Rock Lucci. Jinbe menyadari jika pertarungan Zoro dan Lucci semakin memanas. Namun kali ini mereka harus segera bersiap-siap untuk melarikan diri dari Pulau Egghead, sehingga ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertarung. Dan kemudian memperlihatkan pertarungan antara Zoro melawan Rock Lucci. Terlihat pedang Zoro yang dilapisi dengan Aramamendaki sedang beradu dengan cakar milik si kucing garong, Rock Lucci. Terlihat sedikit percikan kilatan haki dari bentrokan tersebut. Namun tak ada asap hijau yang keluar dari pedang Zoro, di mana itu menandakan Zoro sedang tak melapisi pedangnya dengan advance haki raja. Selain itu, Zoro juga terlihat hanya menggunakan teknik Mitoryu untuk bertarung. Zoro terlihat kelelahan dan mengatakan jika Lucci sangatlah tangguh. Namun dia mengatakan inilah saatnya untuk mengakhiri pertarungan mereka. Lucci mengatakan jika pihak yang menanglah yang boleh berkata seperti itu. Dia mulai mengolok-olok Zoro. Nakamanya yang bodoh itu tak akan bisa melarikan diri tanpa Zoro. Sehingga Lucci menyuruh Zoro untuk segera menyerah saja. Karena hal itu akan membantu kru yang lain, lagi pula tak ada gunanya mereka menunggu seseorang yang akan menjadi mayat. Zoro kesal karena omongan Lucci seakan-akan dialah yang saat ini sedang mengontrol jalannya pertempuran mereka. Sin kemudian berpindah ke pesisir pantai Pulau Egghead. Para pasifista model Mark III masih terus menembakkan sinar laser ke arah armada besar Angkatan Laut. Angkatan Laut melaporkan total kerusakan yang telah mereka dapatkan. Sebanyak 30 kapal dengan ukuran kecil dan menengah telah berhasil ditenggelamkan, serta sampai saat ini tak ada tanda-tanda penyerangan ke arah mereka akan berhenti. Salah satu Vice Admiral yang dagunya berjengkel memerintahkan seluruh kapal dengan ukuran kecil untuk mundur ke belakang, dan kapal perang dengan ukuran besar akan berada di posisi paling depan. Dia tak bisa membiarkan pertahanan Angkatan Laut menjadi terbuka lebar. Ternyata sosok Vice Admiral tersebut bernama Red King. Dia memerintahkan untuk terus menembakkan meriam ke arah pasifista. Meskipun hal ini merupakan pemandangan yang memilukan, karena para angkatan laut harus menembaki senjata mereka sendiri. Dan kemudian berpindah ke tempat pertempuran yang terjadi di area lab phase. Sanji masih berdiri di hadapan Saturn, sedangkan Luffy masih joget gemoy di atas langit. Luffy bertanya pada Bonnie, mengapa dia menangis? Bonnie menjawab, sangat wajar jika dia menangis karena dia sudah mencari sosok Luffy sejak lama. Luffy bingung dengan jawaban Bonnie karena dia sudah ada bersama dengan Bonnie sejak di Pulau Egghead. Ya benar, namun Bonnie tak mengetahui jika Luffy sebenarnya adalah Nika. Nika? Makanan macam apa itu? Tanya Luffy. Luffy kemudian menyinggung tentang pukulan lemah Bonnie yang dia perlihatkan saat mencoba untuk menghajar si banteng Saturn. Sambil menangis, Bonnie menjelaskan jika dia mencoba menggunakan pukulan karet besar seperti yang dilakukan oleh Luffy. Jika memang pukulannya letoy, Bonnie meminta Luffy untuk menunjukkan bagaimana pukulan Nika yang sebenarnya. Bonnie meminta Luffy untuk memberikan tinju hebatnya pada si banteng tua pembual itu demi Vegapunk. Dan setelahnya mereka dapat pergi dari Pulau Egghead. Luffy baru sadar jika Vegapunk telah menjadi donat. Dia terkejut hingga bola matanya keluar dari tempatnya. Sepertinya ini memang efek negatif dari Gear 5 Luffy. Dia menjadi kurang waspada dan lebih banyak tertawa-tawa sembari memperlihatkan tarian gemoynya. Saturn mengatakan jika tidak ada satupun dari kecoa busuk yang ada di hadapannya memiliki hak untuk hidup sekarang. Luffy tersenyum lebar sembari mengatakan jika pernyataan Saturn tidak benar, dia akan segera melakukan apa yang telah direncanakan oleh Bonnie barusan. Luffy mengambil ancang-ancang untuk memukul. Dia meminta Bonnie mengingat bagaimana cara dia akan memukul. Saturn menggunakan tatapan goibnya untuk meledakkan kepala Luffy. Kepala Luffy terpental ke belakang sembari mengeluarkan darah. Luffy tersenyum lebar dan berkata jika Saturn harus membayar lunas karena telah menyakiti temannya. Kamu Gobuno Booming Down Gathering. Luffy menyerang menggunakan tinju raksasa yang dilapisi Aramamendaki. Dia menyerang secara bertubi-tubi tepat di wajah banteng Saturn. Wajah Saturn tetap santuy meskipun dia berlumuran darah saat dihajar oleh Luffy secara bertubi-tubi.
Bonnie, Kuma, dan Vegapunk menyaksikan kejadian tersebut. Akhirnya Saturn terpental juga akibat serangan Luffy tersebut, dan dia kembali menabrak beberapa gedung. Franky menghampiri Bonnie dan meminta dia menggunakan sepatu domnya untuk bisa cepat melarikan diri dari Pulau Egghead. Atlas terlihat sudah membawa Kuma. Dia mengatakan jika mereka masih bisa terbang menggunakan sepatu itu selama masih ada di pulau ini. Bonnie lalu mengajak Vegapunk untuk ikut pergi bersama mereka. Namun Vegapunk meminta mereka untuk pergi tanpa dirinya. Vegapunk yang ahli dalam bidang kedokteran mengetahui jika dia menggerakkan tubuhnya yang sedang dalam keadaan mendonat ini sekarang, maka dia akan mati. Apa? Teriak Franky dan juga Bonnie. Tiba-tiba Kizaru muncul dan menembakkan sinar laser ke arah Bonnie dan juga Vegapunk. Dia berkata jika mereka berdua akan mati di sini, namun terlihat jelas jika Kizaru menutup matanya. Dia tak kuasa untuk melihat sahabatnya mati di hadapannya. Bonnie hanya bisa pasrah melihat sinar laser menuju ke arah bobanya. Namun Sanji muncul dan menahan serangan laser beam milik Kizaru menggunakan tendangannya. Yap, Sanji bisa menyentuh cahaya. Hal yang sama seperti sarung tangan foton yang pernah diperlihatkan oleh Atlas. Akibatnya Kizaru sangat terkejut melihat aksi Sanji barusan. Begitu juga dengan Franky. Dia memasang wajah kaget yang dipopulerkan oleh Enel. Franky tak percaya karena hal yang barusan ditangkis oleh Sanji adalah sinar laser. Cahaya tak sebanding dengan cinta, ucap Sanji. Terlihat alis Sanji berubah arah ketika mengatakan hal ini. Itu artinya saat ini dia sedang berada di dalam mode Germonya. Kizaru menanggapi pernyataan Sanji dan berkata jika itu benar maka para ilmuwan harus membuang ilmu fisika dan memulainya dari awal lagi. Franky, Bonnie, dan Atlas mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri ke pelabuhan timur laut Pulau Egghead. Kizaru menempok jidatnya dan sadar saat ini dia sedang berada dalam posisi sulit. Kredibilitasnya sebagai admiral dipertanyakan. Dan akhirnya Kizaru memutuskan untuk setidaknya membawa kepala Luffy dan krunya saat dia kembali dari misi ini. Sanji menyalakan rokoknya. Dia dengan santai meminta Kizaru untuk mempersiapkan surat permintaan maaf saja nanti untuk diberikan pada atasannya. Namun Shin kembali berpindah dan kali ini memperlihatkan Saturn. Saturn bangkit dari reruntuhan. Tiba-tiba seseorang muncul di hadapannya. Mereka adalah Katarina Devon dan Van Augur. Katarina menatap Saturn dengan wajah yang tercengang. Aku ingin tahu jenis kekuatan apa ini. Ucap Devon. Sepertinya Devon melihat kemampuan regenerasi Saturn yang membagongkan. Devon kembali berkata jika dia belum pernah mendengar kasus di mana salah satu Five Elders akan turun ke bumi secara langsung. Katarina Devon lalu menyentuh salah satu kaki Saturn dengan tangannya. Saturn menatapnya dengan sangat marah. Bagaimanapun juga ini memudahkan pekerjaan kita. Misi selesai, ucap Devon. Kenapa kau berada di sini, Katarina Devon? Tidak pernah terfikirkan olehku bahwa penjahat yang menakutkan dari level 6 akan tunduk pada seseorang, ucap Saturn. Karena Teach istimewa, ucap Devon. Saturn menambahkan pernyataan Devon dengan mengatakan jika garis keturunannya Teach juga istimewa. Oh, kau sudah tahu ya? Tanya Devon yang penasaran. Saturn kemudian bertanya, bajak lautmu melakukan tindakan yang aneh. Apa tujuan kalian sebenarnya? Dunia! Teriak Devon dan Augur di hadapan Saturn. Saturn menyerang mereka, tetapi Van Augur memindahkan Devon dan dirinya sendiri menggunakan kemampuan buah iblisnya. Katarina Devon dan Van Augur bersiap-siap meninggalkan Egghead dengan kapal mereka. Tetapi tiba-tiba Karibo muncul di depan mereka. Karibo menangis dalam kebahagiaan, sama seperti Bartolomeo ketika dekat dengan Luffy. Dia memiliki permintaan khusus. Tolong izinkan saya bertemu langsung dengan Blackbeard. Walaupun hanya sekali, dia adalah idolaku. Aku ingin bekerja untuknya. Aku menjadi bajak laut karena dia, teriak Karibo. Benar-benar plek ketiplek-tiplek seperti kelakuan Bartolomeo pada Luffy. Jadi selama ini, Karibo adalah fan gay-nya, si brengsek Kurohige. Jika benar Karibo bergabung dengan Kurohige, maka akan sangat gawat karena Karibo memiliki informasi mengenai senjata kuno Poseidon, yaitu Shirahoshi, dan juga senjata kuno Pluton yang ada di Wano Kuni. Itu artinya Kurohige pasti akan mengincar dua senjata kuno tersebut, dan sudah terlihat jelas jika Final Saga One Piece akan benar-benar sangat membagongkan. Selain itu dikatakan jika Kurohige adalah sosok yang istimewa. Memang Marco juga mengatakan jika Teach tidaklah normal.
Teach bahkan mampu memakan 2 buah Devil Fruit dan tubuhnya tidak meleduk. Satan juga mengatakan jika garis keturunan Teach istimewa. Sudah jelas jika Teach adalah salah satu penyandang Namadi yang memang merupakan musuh alami pemerintah dunia. Namun apa yang membuat Teach lebih istimewa dari penyandang Namadi yang lain? Ya, tujuan Teach adalah menguasai dunia. Apakah Teach masih memiliki garis keturunan dengan Rocks di Sebek yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menguasai dunia? Pada akhir One Piece chapter 1107, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Outlier, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1107. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!